Indonesia U22 takluk 0-3 dari Mali. Indra Syafri, ini bukan era Vandenberg. Kekalahan telak 0-3 Timnas Indonesia U22 dari Mali U22 di Stadion Pakansari kembali menambah panjang rentetan hasil kurang memuaskan pasukan Garuda Muda. 3 laga beruntun tanpa kemenangan, plus hanya mampu mencetak 2 gol, menjadi sinyal alarm bagi persiapan menuju SEA Games 2025. Namun di tengah kritik dan perbandingan yang terus muncul, pelatih Indra Syafri menegaskan bahwa timnya tidak bisa disamakan dengan skuad asuhan Gerald Vandenberg sebelumnya. Perbandingan itu mulai ramai dibicarakan lantaran kekuatan lini serang kembali menjadi masalah utama. Pada era Vandenberg, Garuda Muda juga kesulitan mencetak gol hingga gagal di 2 ajang penting, Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 dengan 4 dari 8 laga berakhir nirgol. Meski menghadapi problem serupa, Indra menolak penyamaan kedua era tersebut. Tim ini berbeda dengan tim yang kemarin itu, tegas Indra, usai laga, mencoba menepis bayang-bayang kegagalan era Vandenberg. Menurutnya banyak faktor yang membedakan, terutama dalam hal komposisi pemain. Ia menyebut bahwa skuad saat ini diperkuat oleh beberapa pemain abroad seperti Ivar Jenner dan Mauro Zylstra yang membuat proses adaptasi masih berjalan. Ia juga menegaskan bahwa hasil kualifikasi tempo hari tidak bisa dijadikan ukuran. Selain itu, kualitas lawan uji coba saat ini dianggap jauh lebih tinggi daripada calon lawan di SEA Games. Gak bisa dibandingkan, kualitas di SEA Games gak seperti ini, ujarnya. Meski begitu, Indra tidak menutup mata bahwa lini depan timnya masih tumpul. Beberapa peluang emas melawan Mali terbuang sia-sia dan ia mengakui itu harus segera dibenahi sebelum turnamen dimulai di Thailand bulan depan. Meski rentan dikritik karena belum menunjukkan tajinya, Indra masih optimis. Ia menyebut bahwa sekitar 80 hingga 90% pemain yang tampil hari ini berhak masuk skuad final SEA Games dan performa tim diyakini akan meningkat seiring bergabungnya 2 pemain diaspora tambahan, yakni Marcelino Ferdinand dan Mauro Zylstra, serta Ivar Jenner yang diharapkan pulih tepat waktu. Di tengah tekanan tinggi dan ekspektasi supporter, Garuda Muda kini berada di titik krusial. Meski situasi mata publik serupa dengan era Vandenberg, Indra Syafri menegaskan bahwa proses pembentukan karakter dan komposisi tim ini berbeda dan harus dilihat dengan cara yang berbeda pula. Semua akan terlihat nyata di Thailand nanti, di mana pembuktian sebenarnya akan diuji di atas lapangan. Kevin Dix ungkap stadion dengan atmosfer paling gila, SUGBK masuk daftar. Di tengah panasnya persaingan sepak bola Eropa, bek Borussia Mönchengladbach Kevin Dix mengungkap pengalamannya menghadapi stadion-stadion dengan atmosfer kompetitif yang benar-benar gila. Bermain di berbagai kompetisi top, termasuk Liga Champions dan Liga Eropa bersama FC Copenhagen, Kevin mengaku telah merasakan teror kandang yang mampu membuat tim tamu gemetar sebelum pertandingan dimulai. Namun dari sekian banyak stadion bersejarah di Eropa, justru 2 stadion di Turki yang disebut Kevin memiliki atmosfer yang paling brutal, Papara Park milik Trabzonspor dan Rams Park milik Galatasaray. Menurutnya, kedua stadion tersebut layak disebut sebagai neraka bagi tim tamu karena terornya bukan hanya terjadi saat pertandingan, tetapi bahkan sejak sesi pemanasan. Saya pernah bermain di banyak stadion Turki, tapi Trabzonspor dan Galatasaray benar-benar gila. Jujur saja, saya pikir Trabzonspor lebih gila dari Galatasaray. Pemain berusia 29 tahun itu berkisah bagaimana 5 menit pertama bermain di Rams Park terasa mimpi buruk, sementara di Trabzonspor, bahkan sesi pemanasan di lapangan sudah menjadi tantangan mental tersendiri. Di Galatasaray, 5 menit pertama memang sangat sulit, tapi Trabzonspor bikin pemanasan kami di Copenhagen jadi hambatan besar, beberapa orang tidak bisa saling mendengar, dan itu benar-benar buruk bagi lawan. Namun yang lebih menarik, Kevin tak lupa memasukkan nama Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dalam daftar stadion beratmosfer dahsyat yang pernah ia rasakan. Menurutnya, dukungan fanatik puluhan ribu supporter Garuda di Stadion Kebanggaan Nasional itu mampu memberikan motivasi luar biasa bagi para pemain timnas Indonesia. Sementara bagi tim tamu, hal itu menjadi ujian mental yang tak mudah dilalui. SUGBK di Jakarta juga luar biasa untuk tim nasional, dukungan di sana benar-benar gila. Jadi ketiga stadion itu, pengakuan Kevin Dix ini jelas menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik sepak bola Indonesia. Stadion yang dipenuhi ribuan suara Garuda tak hanya menjadi kandang, tetapi juga simbol kekuatan emosional yang terus menggetarkan lawan. Jika stadion-stadion di Turki menjadi mimpi buruk pemain Eropa, maka SUGBK kini berdiri sejajar sebagai rumah bagi semangat juang dan kebanggaan sepak bola bangsa.
Jejak STY jadi acuan, PSSI gelar fit and proper test untuk kandidat pelatih baru Timnas. Di tengah kekosongan kursi pelatih Timnas Indonesia yang masih menjadi sorotan publik, PSSI akhirnya memberikan gambaran mengenai arah proses seleksi pelatih baru. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memastikan bahwa federasi akan kembali memakai mekanisme fit and proper test, sebuah metode yang pernah digunakan pada era kepemimpinan Muhammad Iryawan atau Iwan Bule saat memilih Shin Tae-yong di 2019. Model seleksi ini menuntut setiap kandidat pelatih untuk melakukan presentasi langsung di depan seluruh exco PSSI, menjelaskan filosofi permainan, program jangka panjang, hingga kesiapan mereka membangun Timnas Indonesia dari level usia muda. Metode serupa sebelumnya mempertemukan Shin Tae-yong dan Luis Milla dalam sesi head-to-head di Kuala Lumpur, sebuah proses yang kala itu dianggap transparan dan profesional. Kursi pelatih Garuda sendiri masih lowong setelah PSSI mendepak Patrick Kluivert, menyusul kegagalan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Sejak itu, federasi belum menentukan sosok baru yang akan memimpin skuad merah putih. Beberapa nama mulai bermunculan di publik, termasuk pelatih Uzbekistan Timur Kapadze yang ramai diperbincangkan supporter. Namun Amali menegaskan bahwa hingga kini Exco belum menerima nama resmi manapun. Prosesnya masih berada di tahap awal, di mana Ketua BTN Sumarji dan Direktur Teknik Alexander Zwiers tengah ditugaskan menyaring kandidat yang layak untuk kemudian dihadapkan ke meja Exco. Amali juga menolak berkomentar terkait rumor Kapadze atau nama-nama lainnya, menegaskan bahwa PSSI tidak ingin terburu-buru sebelum daftar kandidat final siap dipresentasikan. Menurut Amali, mekanisme seleksi yang digunakan pada era Iwan Bule terbukti memberikan hasil positif karena memungkinkan Exco menilai pelatih secara menyeluruh bukan berdasarkan reputasi dan nama besar semata. Ia menegaskan bahwa proses yang sama hampir pasti kembali diterapkan demi menjaga transparansi dan kualitas keputusan. Dengan pengalaman masa lalu sebagai contoh, PSSI ingin memastikan bahwa keputusan memilih pelatih kali ini tidak menjadi blunder baru yang justru menghambat perkembangan sepak bola nasional. Exco ingin memahami sepenuhnya arah, visi, dan metode pelatih baru sebelum memberikan mandat memimpin Garuda. Setelah 1 atau 2 nama final muncul, PSSI berjanji akan segera mengumumkannya ke publik. Namun untuk saat ini, federasi memilih berhati-hati dan menjalankan proses bertahap. Transparansi menjadi kata kunci dan Exco kini memegang peran besar dalam menentukan masa depan Timnas Indonesia.